Kalau lo mencari kenyamanan berkendara di depan lo bawa, itu BMW bos. Tapi ketika lo function, gengsi dan lain-lain, lo duduk di belakang, nggak ada lawan Mercy di dunia. Mobil sport yang bisa dipakai harian itu M. Itu enak banget. Kan ada M2, lo kan juga punya M4. Itu lebih enak lagi. Lebih enak. Halo Black Belt, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Yang episode kali ini membahas yang pasti nggak jauh-jauh tentang modifikasi. Gua akan sapa dulu nih, aduh tamu-tamu keren banget sih yang hari ini. Bro, apa kabar? Siap? Siap bro, apa kabar? Ini mereka ikon-ikon modifikasi Indonesia yang prestasinya nggak abal-abal tentunya. Ini mereka tahun lalu kalau nggak salah juara-juara di Black Auto Battle Virtual, betul ya? Yes. Cakep banget nih. Bro, ini mau nanya dulu nih mas. Ini kan main modif kan pasti ada perjalanan ya. Pertama main modif kapan? Modif itu jujur baru gua geluti itu baru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ya? Anggaplah 2016 atau 2017 gitu ya? Betul, karena itu mobil pertamanya apa gitu? Pertama kali gua modifikasi itu ya Porsche Cayman. Porsche itu, Cayman itu. Itu waktu awal tuh ngapain tuh? Dapat Porsche standaran, pabrikan gitu ya? Terus tiba-tiba gue modif apa yang pertama dilakukan waktu itu? Kalau keinginan untuk memodifikasi itu jujur dari SD SMP. Mungkin teman-teman tahu waktu kita zaman dulu tuh kita punya Need for Speed kan. Nah itu kan paling memodifikasi atau ya bukan modifikasi, kita impian kita ya di mobil itu yang ada di dalam situ ya. Nah mungkin pada saat itu baru dapat kesempatan untuk merealisasikan mimpi-mimpi waktu kecil itu. Ya udah, nah pada saat itu kebetulan gua punya satu bahan nih mobil yang dibeli dari temen gua, karena dari dulu tuh gue pengen banget punya mobil Porsche. Dan ini mobil ini sangat ya kalau Cayman itu bisa dibilang kesannya supercar, tetapi tetapi sebenarnya budget itu sangat kecil karena tau lah Cayman itu kan varian yang ya bukan yang tertingginya gitu, dia paling biasa lah, medium gitu. lah, medium levelnya medium, dan itu tahunnya 2011. Nah itulah pada saat itu gue yakin dan percaya bahwa modifikasi itu memberikan nilai lebih dari mobil. Jadi kalau dipikir mobil udah jadi si Cayman-nya yang sekarang kita lihat gitu, yang kemarin main juga di Crazy Fast Indonesia itu udah jadinya. Sebelumnya ya tau lah 2011 Porsche Cayman ya mungkin nggak dilirik gitu. Itu awal muasalnya. Asal muasalnya, jadi salah satu tujuannya ternyata value-nya bisa naik ya. Betul, bagaimana dengan modifikasi. Karena menurut saya pribadi kan sebenarnya modifikasi itu adalah salah satu sebuah trik untuk menaikkan nilai akal-akalan lah gampangnya gitu. Jadi dulu kan kalau pengen punya GT3 RS berapa ya biayanya? Aduh kayaknya, tapi saya yakin dan percaya gimana ya, gue punya bahan Porsche Cayman tapi ya akhirnya karena pertama kali waktu itu memodifikasi, gue ini bukan modifikator sebenarnya, sehingga gue berpikir gue harus kolaborasi nih. Nah, itulah tujuan utama mengkolaborasi dengan Kiki dan semua 8 modifikasi modifikator supaya belajar juga saat itu awalnya. Itu awalnya. Nah, bro, lo kan tadi cerita sebelum kita syuting kan, lo sempat di Australia lama, terus di Auto Salon punya pengalaman di sana ya, segala macam gitu. Nah, sebelum era di Auto Salon itu, apakah juga udah suka modif ataukah emang pas di Auto Salon gua mau main modif nih gara-gara Auto Salon gitu? Ini namanya anak laki-laki ya. Kita sebagai laki-laki ya, pasti dong ada show-show apa kita pasti datang kita motor pasti datang dong ya kan. Nah di sana waktu gua 2001 ya tepatnya ya, berarti itu umur gua 17 tahun. 21 tahun yang lalu nih. Nah gua ngeliat Auto Salon, wah gaya stylenya kan keren-keren ya, kayak bener-bener di luar gitu bro. Jadi ya udah. Dan pesertanya juga banyak orang Indonesia kayaknya. Banyak orang Indonesia, itu saingannya juga gila-gila juga orang Indonesia dulu juga ya kan. Nah jadi dari situ ya udah, gue start lah. Dari sana. Waktu itu start mobil apa kalau boleh tahu? Mercy ML55 AMG waktu itu. ML55 starting. Baru keluar 2001. Langsung dia acak-acak gitu ya? Acak-acak. Langsung acak-acak, abis itu ya udah dari situ pasang audio dan segala macam lah, sebagai kita pelek besar ya kan, ganti rem pada trennya pada waktu itu lah ya. Waktu itu pakai Klimen juga, supercharge segala macam, karbon waktu itu kan di luar negeri kan jarang ya. Jarang, betul. Gua sempetin balik ke Indonesia. Indonesia malah lebih dulu, kayaknya lebih gampang dulu pada saat itu ya. 2001 gua masih bawa, gua opernya ke itu apa nama Inspired Motorsport. 2001 gua bawa spare partnya. Gua suruh
Bambam waktu itu. Jadi waktu itu akhirnya Karbon Indonesia juga di Australia ya. Benar. Luar biasa ya. Gitulah. Dari semua rentang pengalaman lo, kita ngomong auto salon dulu ya, di Australia itu. Yang paling berkesan tuh waktu lu tanding pakai mobil apa? Waktu gua berkesan itu tanding pakai mobil Audi. Audi? Audi A4 nih? A4. Tapi yang tipenya yang 2 liter juga, tapi yang B5. B5? Oh, udah yang 2004 ya? 2004. Yang pantatnya masih agak gitu ya? Yang kotak. Yang kotak ya? Masih kotak. Oke. Itu lo apain aja waktu itu? Waktu itu extreme proper juga masih. Jadi kayak semacam ganti pertama yang pakai sweat, mix sama leather. 2004. Belum ada. Orange, dalamnya orange. Lucu sih. Habis itu dengan audio juga gede, ya kan, subwoofernya yang 16 inci nggak salah, satu tengah gede, masih zamannya Tarantula. Wih, Soundstream ya? Soundstream, sama kepalanya tuh yang apa tuh? Oh ini Human Rain, ya, gila. Itu gue masih pakai itu. Ketahuan banget ya. Sama speaker gue pakai Eater Discovery. Zaman masanya udah pakai Soundstream, udah branded keren gitu ya. Terus pakai Eaton ya, Jerman punya ya? Jerman punya. Habis itu ya pelek biasa lah 20. Karena waktu itu udah pokoknya lebar-lebaran ya. Oke ya. Diameter dulu ngejarnya ya. Lebar belum. Masih 9,5 10,5 8,5 9,5. Masih normal, angkanya masih normal, masih baik. Celong-celongnya aja. Masih sopan lah. Ekstrimnya masih sopan. Oh gitu. Itu salah satu yang memorable lah gitu ya. Memorable gua. Itu dapat berapa piala gitu? Waktu itu dapat 5 kalau nggak salah. Karena kita 5 ya? mainnya EV Innovation, namanya banyak-banyakan TV sama ya tema-tema audio lah gitu lah, TV ada segala macem. Habis itu The Best European biasa, The Best Audi biasa, sama Lowrider dulu. Lowrider gitu ya. Wih, cakep ya. Itu apa zaman dulu banget ya? Zaman dulu banget. Tapi bersyukur lah bisa lewatin itu ya. Tapi sayangannya yang susah ya lawan Indonesia. Lawan Indonesia ya? Orang Indonesia juga. Enggak, sama-sama gila ya soalnya. Orang gila juga. Bener-bener gila di sana juga. Nah, ini balik lagi nih. Setelah lo era Porsche Cayman gitu kan, lo kan gue berarti juga punya beberapa mobil gitu. Tapi kan mobilnya tanda kutip mobil-mobil yang beneran nih ya, mobil beneran. Nah, pernah nggak sih punya mobil yang dimodifikasi mobil yang nggak beneran? Mobil biasa gitu, pernah nggak? Ada mobil apa? Ada 2. Yang pertama itu, nih salah satu yang berkesan sih. Gue nggak tahu ini mobil beneran atau nggak. Tapi ada analogi dulu. Kan banyak yang di masyarakat bilang, lu kalau belum pak cowok pasti harus punya mobil 4-wheel drive. Nah saat itu gue punya pemikiran, gue pengen punya banget dari dulu. Sebenarnya ini keinginan bokap. Jadi bokap itu dari dulu tuh pengen jadi militer. Dia tuh merasa gagah kalau punya Jeep Willys. Tahu kan zaman dulu Willys. Kita boro-boro punya om, kan ngelihat aja gitu kan. Dulu saya sempat punya tuh Jimny Katana. Jimny Katana. Ceritanya adalah suatu saat gue bilang ketika gue udah membikin The Beast, Porsche dan lain-lain, kayaknya tertantang untuk membeli satu mobil yang mobil bokap nih, gue beli. Jadi Willys itu yang susahnya itu bahannya. Gue lagi nyari dulu 47 nggak dapat. Sekarang udah dapat 47 ini yang 58. Tapi kan sama tuh itunya kecil, yang kayak belalang gitu kan. Benar. Nah, tapi yang menariknya, gue nggak memodif untuk diri sendiri, tetapi gue pengen bikin gimana saatnya gue pengen hidupin lagi pada saat zaman dulu medan perang. Contoh, jadi peleknya itu kan kalau di zaman sekarang pelek gede-gedean. Pelek sekarang ada 3-piece dan udah mungkin akan ada overhaulnya udah gede. Tapi zaman dulu itu ada satu yang menarik, peleknya itu bisa dibelah 2. Dan pada saat ban luarnya kita bongkar, bisa berjalan di atas rel. Tahu kan? Jadi kan dulu sebenarnya Willys ini adalah kendaraan logistik perang. Iya, betul. Nah, inilah histori ini yang kemudian coba gua angkat, jadi kan menarik gitu loh. Jadi orang dulu ngapain sih? Udah biasa bikin itu ya, gua bikin Willys. Dan menariknya tuh antenanya itu semua udah nggak ada di sini kan. Gue dapat sebagian dari komunitas, ada juga dari luar. Bukan, justru gue dapetnya dari ajang-ajang di PayPal dari luar gitu loh. Dan menariknya gue punya ininya juga belakangnya itu anhang ya namanya. Anhangnya itu anhangnya asli. Dan dapetnya dari Biak. Ya itu berarti emang kalau dari Biak ya. Betul, bekas perang datang. Betul, katanya itu waktu dijajah. Mungkin waktu mereka invasi Jepang gitu ya. Wah, cakep banget. Berarti itu salah satu yang itu lumayan. Dan satu lagi. Sebenarnya ini masih project, tapi gue bocorin sedikit di Black ini. Gue lagi bikin, tahu kan kemarin ada viral
gue beli menang yang di ininya Arif Muhammad. Iya. Nissan March gue beli ya, itu udah tahun 2013, mati 5 tahun. Gue beli kemarin. Dan sekarang akan ada kejutan di 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi lah kita Nissan March. Berarti ini tanda kutip mobil biasa lah, mobil umum. Betul, karena dan ini pun menarik, nanti akan kita sampaikan. Tapi prinsipnya itu gue sangat yakin bahwa sebenarnya modifikasi ini bukan masalah mahal-mahalan atau apa gitu loh, tetapi bagaimana sesuai tujuan aja kayak tadi kan. Dan bagaimana kita bisa meng-create sesuatu sesuai ciri khas kita yang akhirnya nanti menjadi merefleksikan diri kita, bukan mengikuti trendsetter. Tetapi modifikasi itulah sebenarnya, oh kalau CRK begini, Kiki begini, teman-teman begini, Boy kayak gini ya. Jadi karakter orang tuh sebenarnya terbentuk secara nggak langsung ya. Dari situ ya. Dari situ. Ini menurut gue pribadi betul. Tapi setuju. Nah, itu kan tadi kan disinggung modif nggak mahal-mahal. Tapi kan ya modif sebenarnya ya harus kita akui mahal juga. At the end ya pastilah. Nah, ini gue mau nanya nih. Ini kan gue tau lo project yang Audi A4 kemarin ya. Ini kan emang keren lah, maksud gue itu kayak membangun mobil dari baru ya. Yang tadinya gimana jadi gimana gitu kan segala macam. Tapi menurut ibaratnya pattern engineering Audinya nggak hilang gitu, ibaratnya boleh kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu, lu kenapa melakukan itu? Artinya itu kan di luar kebiasaan orang Indonesia pada umumnya ya. Artinya boleh dibilang kalau boleh gua klaim mungkin ini pertama lah gitu. Cuma artinya lu modif ekstrim, proper, tapi sisi engineering Audi Jermannya tuh nggak lu hilangin gitu. Itu ide dari mana sebenarnya kayak gitu? Bentar, balik lagi kan saat 2016 gitu gua terakhir gua ngerasain sendiri di apa sih, masih zamannya Hot Import Nights. Oke. Ya, 2016 gua ngerasa kok mobil gua begini ya. Gitu. Nah, udah habis itu udah dengan beberapa kategori udah gua pulang nih rumah. Kok gua bosen nih. Iya. Bosen apa sih Audi yang kita selalu ngeliat di luar negeri tuh, mau dari Cina kek, mau dari Eropa kek, di Amerika kek. Gimana sih mereka modif mobil Audi itu seperti apa sih? Apa sih yang bikin beda gitu loh bro? Iya. Jadi gue pengen bikin sampai mereka itu akuin kita. Oh, goalnya malah itu ya? Goalnya malah itu juga. Malah belum pernah dilakuin di negara-negara itu. Dan ketika lo lakuin, lo kan pasti posting kan, ngasih tahu mereka kan. Ada komentar gimana tuh? Sebenarnya ke mereka tuh enggak ya. Gue langsung ke yang kayak ke buildernya. Gue cari tuh sampai setahun lah. Setahun gue cari info semua apa di mesin, di apa segala macem. Udah oke semua, baru gue go sama saudara gue ke sono. Gitu. Gue ke sono, kita buat. Gue punya nih strategi gue begini. Lu bisa nggak? Oh gitu. Bisa. Lu harus begini kata dia. Ya udah. Let's go, kita beli, udah 2 minggu di sana. Oh gitu? 2 minggu bolak-balik bawa ini, pakai mobil dia segala macam kan. Jadi gitu? Balik lagi dengan ide-ide gue ini, gue mau buat orang Eropa, orang Amerika, especially Audi lovers lah. Oke, Audi lovers ya? Itu one and only gitu loh, emang lu buat, emang nggak ada gitu. Gitu. Dan sempat posting di forum mereka nggak? Mereka gue perhatiin sih ada satu, tapi pakai bahasanya kan gue nggak ngerti ya. Jadi gue cuma di-share sama dia. Oh lumayan ngetop gini. Komennya juga lumayan, walaupun bahasanya nggak ngerti, anggap itu komen positif semua lah gitu ya. Mereka juga mau kayak gitu juga. Gitu. Oh gitu. Sedangkan mereka itu yang pas mekanik yang datang ke sini, mereka tidak dokumentasi. Oh, sayang banget ya? Sayang, merekanya tidak mendokumentasi. Jadi apa yang dia bikin ya seadanya, dia tidak merekod, bawa pulang lagi. Jadi dia nggak bisa bikin lagi toh. Nah, gue pengen tahu nih, ketika lu kan punya pengalaman dengan ibarat installer lah ya, mekanik dan installernya orang Jerman yang kita harus akui lah gitu ya. Udah nggak usah soal ilmu, kecanggihan segala udah pasti top. Akhirnya perbedaan sama mechanical dan installer Indonesia apa menurut lo? Menurut gua kan gua juga tahu Audi sebagian besarnya lah ya. Iya. Sebenarnya tuh mereka harus belajar lagi sih sebenarnya dengan teknologi yang maksudnya Indonesia harus belajar lagi gitu. Oke. Mekaniknya biasanya kan ada tuh antara itu dia belajar ke sana untuk memperdalam gimana cara kalau dengan mobil-mobil yang baru, model baru, RS yang baru atau apa segala macam. Oh jadi ibaratnya kurang update Indonesia. Kurang update. Kalau gue bilang. Kalau kemampuan mah ada sebenarnya. Kemampuan mah ada. Orang Indonesia sangat ada. Sangat ada ya. Sangat ada. Tinggal kita mau atau enggak ya. Mau apa enggak ya. Nah, ini kan tadi udah ke Jerman nih bro. Ini kan kalau lu juga tadi ada Porsche apa segala macam gitu kan, mobil-mobil lu udah keren lah. Nah itu rata-rata kalau inspirasinya lah ya, lu modifikasi itu lebih kemana sebenarnya? Menunjukkan bahwa
oh mobil ini jati diri, kan lu bilang tadi jati diri gua kan. Itu lebih ke apa? Lebih kemana sebenarnya nyari inspirasinya sebenarnya? Kalau bicara tadi inspirasi, gue selalu bilang di beberapa forum apa yang melatar belakangi untuk bikin sesuatu hal. Jadi dari awal gue jujur, gue nggak pernah berpikir gue pengen bikin suatu hal biar orang suka sama gue. Nggak pernah tuh. Jadi dari dulu gue orang bilang modifikator, gue aja cuma bikin sesuatu hal yang merefleksikan diri gue. Dan kembali lagi, anak kecil tuh dulu kita tuh paling suka tuh Need for Speed yang gue bilang tadi. Dan gue tuh punya impian dari dulu, gue pengen punya yang BMW sekarang The Beast gue itu. Itu tuh memang udah ada. Kalau dilihat, gue nanti kasih fotonya ya. Itu bener-bener persis. Persis, betul. Dan itu gue bener-bener riset 1 tahun karena gue nggak tahu ini kemana. Akhirnya dapat satu forum, gue lihat ini dari mana. Ternyata itu Darwin Pro Aero. Nah, jadi yang terakhir ini salah satu inspirasi. Inspirasi pasti banyak lah dari orang yang senior yang dulu dari zaman dulu yang udah ini salah satunya kan. Ini senior kita deh udah dari dulu udah main lah ya. Mobil bener dibikin ekstrim, tapi yang gue suka proper. Jadi gue selalu bikin itu. Gue setuju tadi yang dibilangin, segala sesuatu nilai estetis jangan menghilangkan nilai fungsi. Itu yang gue bawa ke sekarang. Apapun yang gue bikin selalu harus bisa jalan. Karena gue nggak mau jadi Queen Garage gitu loh. Tapi juga harus bisa jadi King of Street. Cakep banget. Jadi indah banget pada saat di garage. Tapi ya kalau turunnya deg-degan gimana bro, pas kita turun itu ya itu sakit nggak berdarahnya ada. Tapi kalau pada saat mau digaspol semua mobil bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Kenapa ya itu harus. Jadi inspirasi pasti satu, kalau gue itu dari game, kedua pasti dari senior yang memang karena kita yang ngasih masukan, bisikan racun lah ya. Racun sih sebenarnya. Betul, itu sih salah satunya. Tapi yang pasti kembali lagi, apa yang kita bikin itu at the end bukan ngikutin orang. Orang akan melihat orang sendiri, oh Carok itu sukanya yang narik sopan gitu kan. Oh yang bisa jalan. Tapi betul, dan tapi satu lagi, gue selalu bikin segala sesuatu halnya selalu gue punya salah satu quotes yang gue sebenarnya kutip dari PD Baik. Jadi dia selalu bilang bahwa menurut gue seni adalah totalitas. Jika tidak lebih baik tidak. Sehingga jika tidak lebih baik tidak ya. Betul. Poinnya adalah kalau lu bikin apa nggak usah takut. At the end banyak bilang budget lo berapa bos? Kini bukan masalah budget berapa. Ya pasti. Ketika kita bikin ekstrim, apalagi jadi sisi fungsi mas banget, pasti ada harga yang harus dibayar. Tetapi gue kembalikan lagi kepada siapapun yang gue berdialog dan forum-forum tersebut. Ketika lo bicara tentang modifikasi, jangan lo bicara tentang budget. Orang budget sultan atau enggak itu bagaimana persepsi mereka. Tapi kalau kita modifikator, kita pasti neken bos. Harganya gimana neken, betul nggak? Banyak juga sekarang jangan takut terhadap kreativitas. Karena sekarang itu banyak orang yang mau membantu kolaborasi, betul nggak? Jadi bilang, Rok, lo budget sultan. Saat pertama bikin Porsche, gila-gilaan gue. Ya mungkin kalau om satu gue ini, idola gue sebelah kiri gue ini, 1 miliar 2 miliar biasa. Tetapi apa yang bisa kita dapatkan atas persepsi luar? Betul. Nah, kemudian habis itu, at the end, gue yakin dan percaya, apapun lo bikin pasti ada sponsor lah. Akhirnya kita kolaborasi, betul nggak? Mas, kalau butuh ini kita bisa support. Mas, betul. At the end kita akan bisa merangkul para modifikator nasional, betul, untuk meningkatkan aftermarketnya lah ya. Gue nggak bisa bilang ini harus kita mulai dari yang asli, gitu. Modifikasi itu bebas, terserah kayak gimana. Tapi kalau ketika lo udah punya, wah, di sini CRK tuh kelasnya sukanya yang begini, biar itu persepsi diri sendiri. Kalau menurut gue itu bonus lah. Tapi yang pasti sendiri bagaimana kita bisa senang atas apa yang kita lakukan kalau menurut lo benar. Kan seperti tadi yang kita omongin di awal gitu. Modifikasi nggak ada salahnya. Bohong ya bilang, bros ini jangan begini, ini terlalu chamber gini, nggak ada. Di modifikasi ya kita harus menghargai, sama seperti art kan. Tapi poinnya itu, jika tidak lebih baik tidak. Kalau lo setengah-setengah, gak usah sakit modifikasi bos. Gitu ya. Nah bro, gue nanya nih, lo kan bilang kan ibaratnya ada modifikasi yang Indonesia banget gitu kan? Iya, benar. Sayangnya Indonesia banget begini begitu, terlepas dari setuju tidak setuju. Kalau menurut pandangan lo sendiri, modifikasi yang Indonesian style tuh kayak apa sih sebenarnya? Menangnya Indonesia dulu deh. Kita ngomong positifnya dulu deh. Indonesia menurut gua nih ya, karena positifnya. Gue juga baru di Indonesia ngerasain bener-bener Indonesia modifikasi itu kayak gimana. Dari 2011 sampai 2022 ini. 22 ini betul. Jadi Indonesia kalau gue perhatiin ya bener-bener Indonesia banget tuh, dia main kreatif di bidang yaitu tadi airbrush, membentukkan apa shape yang bodinya diulang, memakai model A ke
Model B gitu kan, kawin-kawin silang gitu. Tapi masih enak dilihat dan ya gimana ya, itu memang tes Indonesia tes Indonesia ya. Itu harus diakui betul ya? Diakuin. Nah, kalau jeleknya Indonesia nih? Jeleknya Indonesia. Nah, nggak apa-apa. Maksudnya kan kita kritik membangun lah ya. Kalau menurut tuh Indonesia harusnya ada yang di luar rel nih, apa nih menurut lu? Menurut gue sih gimana ya? Craftsmanship-nya kurang rapi gitu kadang-kadang. Kalau gue craftsman sih kadang-kadang keburu event, dia bangun buru-buru ya, mungkin itu doang sih. Iya. Tapi kan untuk kedepannya kalau gue perhatiin, diperbaikin lah yang kecil-kecil yang kayak misalkan dalam arti menurut gue ya, kayak misalkan kita bangun apa dia punya hidrolik, kita ngikutin konsep-konsep orang luar. Hidrolik itu seperti Tesla. Seamless. Buka kelihatan. Pintu, buka pintu mau apa? Nggak kelihatan lah si hidroliknya ya. Hidroliknya paling nggak ngumpet. Jadi kan gitu. Orang luar juga enak, ngeliatnya juga enak gitu loh. Kita juga ngeliatnya enak. Wah iya ya. Gila keren bro. Kayak gitu ya. Seamless pakai model misalkan Tesla di mobil B. Ya kan dia pakai lampunya segala macem. Ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Tapi ya ini berarti kalau Indonesia mungkin lebih finishing lah mungkin ya. Finishingnya sih gokil sih kalau gue perhatiin dari catnya, dari airbrushnya bener-bener kreasi orang Indonesia untuk apa sih namanya bro? Seni-seninya gitu ya? Itu loh. Itu harus diakui ya? Diakuin memang keren sih. Keren ya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue punya sedikit pandangan berbeda. Gue setuju tadi dia bilang sebenarnya craftsman atau segala macam itu Indonesia itu lebih ke arah kita mungkin dari kecil bilang sangkuriang, kerjaan sangkuriang itu menurut dalam tanda kutip salah satu culture jelek, bukan orangnya. Ini culture kita tuh kadang besok mau jadi SKS gitu. Tetapi kalau menurut gua orang Indonesia, gue sangat jamin bro, apapun itu kreativitas kita nomor satu. Terus kedua, kita ini orangnya ulik. Dan yang tidak dipunyai orang dari luar, kita ini punya semangat juang dan kolaborasi yang luar biasa. Kultur membangunnya. Tetapi ya kadang ada orang yang merasa bahwa modifikasi itu gampang, cepat, padahal nggak gitu. Semua butuh waktu. Tetapi satu pandangan gue berbeda adalah yang jelek di Indonesia cuma satu, regulasi pemerintah. Contoh, gue dulu nggak pernah berpikir bagaimana masuk ke Toyota Auto Salon. Gue belum pernah. Gue baru pernah merealisasikan mimpi gue untuk melihat surga modifikasi itu di SEMA, Las Vegas. Dari situ gue diundang, alhamdulillah tahun lalu gue diundang. Dan gue lihat sebenarnya kekurangan Indonesia itu cuma satu regulasi. Contoh, kita dipersulit ketika kita membawa, intinya kalau modifikasi kan ibarat kalau kita masak nih, dari apa yang kita punya dulu. Contoh yang nggak ada di Indonesia ya. Gue lihat kita di luar ada Bigfoot bro. Mana ada kita di sini bro. Padahal kalau Bigfoot itu ada regulasi di Indonesia, nggak ada 2 hari pasti udah dimodifikasi. Langsung jadi tuh. Mobil-mobil ya. Kalau GDM kan gila-gilaan di Indonesia. Karena regulasi antara Asia dengan kita dan kita punya hubungan baik. Ya deket. Betul. Dan kemudian kedua, faktor teknologi. Ini yang bikin Indonesia tuh, gue nggak tahu investnya nggak ada yang ini. Karena di luar kita mau bikin apapun juga, mobil baru masuk. Ya contoh lah, gue beli mobil M4. Gue pesan di salah satu pabrikan resmi ATPM. Tapi baru datang 3,5 tahun. Bagaimana para modifikator sehingga di sana tuh udah ada body kitnya, bener nggak bro? Bener. Body kit itu dibuka 6 bulan aja dilihat udah pasti ada body kit. Nah di Indonesia jujur aja nih bro, jangan jauh-jauh lah. Gue beli M4 itu mesin 3,5 tahun kalau di ATPM. Akhirnya kan gue menggunakan importir umum, misalkan jauh lebih cepat lah pasti. Jauh lebih cepat dan kita pasti gatel. Ketika menggatel juga modifikasi nggak bisa asal-asalan. Gue mau bikin kayak gini, akhirnya kita lempar dari luar. Akhirnya ya itu. Jadi kita jadi kayak apa ya, mengikuti tren. Jadi kalau menurut gue sih, tetapi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Bamsud dan Rifat ini sekarang udah mulai diperbaiki. Kita juga udah banyak ada forum-forum untuk bagaimana ada solusi atas regulasi. Sehingga kedepannya mobil-mobil ini juga kita ada dalam tanda kutip lah diberikan keleluasaan, baik itu impor masuknya, betul nggak? Baik untuk balap dan modifikasi. Nah, ini balik lagi nih. Lo kan main import nih. Kan lo pasti punya kesulitan khusus lah ya, kesulitan. Nah itu sebenarnya kalau kata lo kan sempat bilang tadi Indonesia tuh CNC nggak segampang itu, bikin mesin juga nggak segampang itu kan segala macam. Kalau lo lihat import dan custom Indonesia tuh gimana? Emang import itu tidak terhindarkan? Artinya branded itu tidak terhindarkan? Ataukah kalau kita mau custom di Indonesia lo nggak berani apa gimana? Ya sebenarnya 2 itu sih nggak salah buat gua ya. Nggak salah ya, sah-sah aja ya. Sah-sah aja karena apa? Kalau kita misalkan sesuatu yang nggak ada di mereka,
pasti kita bikin sendiri dong, bener nggak? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau kita harus CNC sendiri, tapi ya balik lagi. Harus yang benar. Harus yang benar, karena apa yang kita beli brand di luar itu kan mereka waktu, semua dia research, dia apa kan juga makanya jadi mahal. Kalau kita tiba-tiba suruh bikin, bro 3 hari jadi ya, ya udah gue bikin deh sesuaiin. Ya seadanya aja. Seadanya, gitu ya? Memang bentuknya sih pas, dudukannya pas, tapi kan dari mungkin fungsinya berapa lama dipakai kita nggak tahu. Itu yang makanya kadang-kadang kenapa gue pilih brand, kenapa gue harus custom. Jadi itu kita tetap harus ada mixingnya. Tetap mixingnya ya, jadi nggak bisa letter lah harus lo. Pokoknya harus branded semua ya nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga ya. Tetap harus ada sisi customnya. Tapi balik lagi juga. Tes lu, rasa lu di mobil ini tuh seperti apa? Maksudnya lu arahnya kemana dulu gitu supaya bisa mereka itu terjadi. Itu kan lu bilang tadi form, follow, function, 3F nih. 3F. Lu bisa jelasin nggak nih? Soalnya ini hal yang menarik banget nih. Lu bisa jelasin function. Ya itu apa tuh dimodifikasi tuh? Jadi kalau menurut gua itu kita bolehlah modifikasi semau kita. Tapi yang penting kita ada arahnya. Dan tujuannya dan karakter lu udah ada di sana. Jadi form itu ya. Bentuknya. Tapi semua itu harus menyesuaikan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Misalkan kita mau swap dari kiri ke kanan, tapi lo harus benar-benar presisi segala macam dan itu nanti digunakan untuk fungsinya sebagaimana mestinya. Mau itu mau ngedrag kek, mau itu mau sirkuit kek, itu arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Kalau follow-nya sesuai yang di form itu. Mengikuti apa kebutuhannya. Misalkan mobil drag, ya ini lu mau pakai barang luar, lu mau ngikutin berbeda, mau pakai 4-wheel drive atau mau pakai custom sekalipun ya, mau custom sekalipun sah aja ya, sah aja. Yang penting arah lu kemana dulu. Ada 5, lu mau main retro kah, lu mau main racing kah, lu mau main drag kah, street racing kah, extreme kah, yang penting lu tahu jangan semua jadi satu. Bener nggak bro? Jadi berlebihan gitu ya? Jadi berlebihan. Tapi yang terakhir yang si function itu ya berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu. Aduh, cakep banget bro. Nanya, tadi lu udah punya M4, ada Porsche, kan Jerman semua. Tadi ada Nissan Mars gitu kan. Nah, ini kan udah 2022, udah masuk semester 2 nih ya. Semester 2. Kira-kira ada mobil apa lagi yang lu pengen cita-cita? Next-nya lah, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Atau mungkin tiba-tiba lu dapet kangkong sekarang, gue beli nih besok. Jadi ada impian gak nih apa kira-kira? Kalau impian terbesar gue di dalam otomotif, jadi kan dari dulu gue ini memang passionnya olahraga. Salah satunya memang seperti ya kita lah, pasti cowok sukanya ya mobil, ada mainan kita gitu. Tapi poin gue bukan memodifikasi kembali. Jadi gue pengen berkolaborasi dengan semua modifikator Indonesia, pengen nunjukin bahwa Indonesia otomotif itu harusnya sudah naik to the next level. Gue pengen berbicara kepada pemerintah, pemangku jabatan yang saat ini juga sedang kita jajaki untuk bikin kita nih nggak usah saling berhantem. Temen ini senior gue ini udah jauh kemana-mana dan kita sepakatin Indonesia nggak kalah dari dunia, itu satu. Kita bukan lagi bisa menatap Asia, tapi kita bisa natapin dunia nih. Iya, kita bisa fight dengan dunia. Worldwide ya. Yang kedua, kita sering berbicara tentang, gue bicara brand Toyota Auto Salon, katakan gitu ya. Auto Salon lah kita bicarakan. Yang paling terkenal di mana? Kalau nggak di Jepang, Osaka, Australia tadi dibilang, tapi sekarang surganya itu ada di Las Vegas, SEMA. Di SEMA, Tapi poinnya adalah, kalau kita melihat dari fakta, roda 4 terbesar pasar dunia itu adalah dari Indonesia. Roda 2. Nomor 1 menduduki pangsa pasar nomor 1 dunia. Itulah sebabnya kenapa MotoGP gila-gilaan mau ditarik di Mandalika. Kedua, kita punya pangsa nomor 4 dunia untuk roda 4. Nah, inilah yang kita duduk bareng nih, para senior-senior, para modifikator serta otomotif. Kita harus bersinergi. Bikin Indonesia Auto Salon atau apapun juga. Dan gue yakin jangan kita yang diundang, kita harus mengundang mereka semua. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan sampai kita menurunkan nilai bargain untuk kita keluar hanya untuk menjadi partisipan. Nah, partisipan bener ya, gue nggak salah kan? Kita lebih partisipan loh mas. Jadi kita jadi hostnya gitu. Kita nih buka-bukaan aja. Budget modifikasi katanya, tapi kalau kita mendisplay kita butuh berapa kalau? Bohong lah, kita nggak keluar 1 mobil bro, betul ya bro? Iya betul. Bohong kalau kita nggak, tapi itu sebenarnya untuk nunjukin bahwa membawa harum Indonesia, apalagi nih di Agustus ini nih 17 Agustus, gue yakin dan percaya bro, ke depan kalau kita semua mau bergabung bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus bisa bikin festival otomotif
terbesar di dunia. Tahu kita sendiri ada Godspeed. Keren sih itu. Ada apa? Jadi kita yang undang Indonesia, kita taruh bikin 20 hektar karena otomotif itu adalah marwahnya itu ada di Indonesia. Tuh gue pengen membuka. Contoh, dulu gue baru dikenal di masyarakat bukan dari modifikasi. Dari film Crazy Fast Indonesia itu adalah film yang cuma 5 menit, tapi akhirnya mempunyai 1 juta view dalam waktu 1 minggu tanpa ada organik. Itu organik banget. Tapi nunjukin bahwa sebenarnya gue pengen naruh ini di SEMA, tapi karena ada pandemi, ini nggak bisa di SEMA. Udah kita bikin, itu pun kolaborasi lah. Akhirnya ini salah satu hal bahwa kita ada impian, insya Allah ada jalan. Apalagi kalau udah pemangku semua bilang oke, kita sepakat, kita hilangkan identitas kita arogansi kita duduk bareng, jadi satu, bikin festival otomotif terbesar di dunia. Itu impian saya. Impian ya? Iya. Kopi dulu biar yang ngantuk. Itu keren sih, keren bro itu. Semuanya dari semua itu. Dari semua stakeholder berarti ya? Nah, jadi itu menarik banget nih. Kan kalau misalnya, mungkin gue setuju sama lu, sama deket-deket deh sama Thailand. Thailand kan aftermarket itu luar biasa ya. Apalagi lu, gue lihat sih pasti sering kesana segala macam. Nah, berkaitan sama itu, kalau menurut lo nih ya, kan Indonesia versus Thailand nih. Kalau kemarin gue ngobrol di Car Audio, pokoknya Indonesia nomor 1 kalau di Asia. Jadi sampai installer Indonesia itu dibayar ke luar negeri buat install dan tuning di sana. Segitu cakep ya Indonesia. Tapi kan kalau modifikasi belum sampai level itu. Kalau kita ngomong diesel aja mungkin masih menangan Thailand jauh lah ya. Semua mobil gue rasa Thailand juga. Nah, lu bisa kasih penilaian nggak kalau modifikasi Thailand tuh overall kayak apa? Tapi gimana Thailand bisa maju? Balik lagi. Nah gitu. Benar yang kata Bro Chandra bilang, didukung oleh pemerintah. Itu makanya kalau ini kita di jalan ke depan nih, Bro Chandra, menuju kita dipermudah, benar nggak? Yang lu bilang tadi itu, pasti Indonesia di atas Thailand, Bro. Sebenarnya ya. Bisa. Segituan dong ya. Bener bro. Soalnya kita kan udah menang di Craftsmanship, kita menang. Bener. Kita menang di labor, kita pengalamannya, ulik-uliknya menang ya segala macam. Tahun kita ngeliat pekerja kita. Gitu ya. Lahan kita besar. Sumber daya kita gila. Besar, ya? Betul, makanya kayak ya kita tahu lah kemarin kunjungan presiden ke salah satunya menunjuki Elon Musk kan. Karena Elon Musk melihat Indonesia pasar besar banget untuk ya besok kan akan ke listrik. Lihat. Arahnya ke sana lah ya. Apapun itu pasti modifikasi mengikuti dengan zamannya. Tapi benar selama regulasi begini nih kasihan kita nih yang, dan kalau gue sih jujur gue nggak akan terus-terusan besok bikin apa lagi karena nggak ada habisnya. Gue pengen membantu, gue pengen punya legacy, gue pengen kita bikin suatu gebrakan tapi untuk beberapa keturunan kita nanti nih. Jadi jangan kita kayak seolah-olah tadi kan persepsinya adalah Thailand terbesar. Gue udah datang bro. Kita udah, teman-teman udah pasti udah datang kemanapun juga. Apa bedanya? Jujur ya, auto salon di luar sama di kita apa bedanya bro? Kreativitasnya lebih gila di kita. Betul. Jadi kita bawa ke sini festival speed itu semua mau gabung, mau gayanya apapun. Tapi otomotif kita itu tunjukin bahwa kalau kita keluar dari otomotif ini, luar itu pasti jatuh. Jadi kita tuh punya nilai tawar yang kuat. Itu sih menurut gua. Dan kita bikin otomotif modifikasi terbuat di dunia misalkan. Tapi ini yang gue bilang harus kita sama-sama duduk karena kan ada stakeholder kan ada banyak. Stakeholder banyak. Dan ini betul. Ya kita nggak bilang PR lah itu PR betul, lah. ini PR kita bersama. Makanya tadi gue bilang kita harus benar-benar legowo, duduk bareng bahwa ini kita bukan pekerjaan si A, tapi pekerjaan bersama-sama untuk nunjukin Indonesian otomotif itu udah bukan levelnya di sini. Ketika ini udah diberesin, ini mengikuti dengan sendirinya. Oke, cakep banget nih, bro mau nanya. Gue udah nanya sama dia mobil projectnya ya, dia bilang adalah M4 apa segala macam gitu. Nah sekarang ke lu nih. Lu kan juara nih terakhir nih. Lu kan ibaratnya juara bertahan nih kalian berdua nih. Sebenarnya kita juara bertahan itu untuk menginspirasi teman-teman modifikasi. Nah, supaya apa? Kita bangun mobil juga kita nggak yang kayak bro tadi bilang sultan gaya banyak duit semua bisa jadi. Kalau lu nggak ada tes pun juga percuma. Dan itu kita juga akuin, kita harus gimana ya? Tiap punya tes itu dilihat sama orang di luar negeri pun juga suka, di Indonesia suka, melibatkan banyak orang lah. Iya. Apalagi di luar, kalau kita sampai suka kan berarti tanahnya bagus tuh. Betul. Nah, ya kan? Itu pertanyaannya, next project lo apa nih? Mau dikabarin di sini nggak? Atau project impian lo lah, project impian. Project impian sih sebenarnya banyak lah. Banyak. Salah dua ya salah dua nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja. Kayak di Amerika lagi orang pada
ngerjain apa tuh bro yang K24 2 biji. Ya K24 2 biji betul. K48. K48 betul. Itu masih progres segala macam. Lu pengen tuh kayak gitu ya? Gue juga pengen bikin kayak gitu, tapi kita tidak perlu balik lagi teknologi itu, research kita belum sampai sono. Belum sampai. Kalau yang Juk-R tadi gimana lu bilang Juk-R tadi? Kita bisa. Kita R35 di Indonesia ada berapa banyak, bro? Banyak, 30 malah lebih. Nah. Bisa kita pakai Juk-R, Nissan X-Trail, bisa kita pakai mesin R35. Cakep itu ya. Cakep. Kalau sampai kejadian sih, bisa aja lah. Mau 2 tahun ke depan kita pakai X-Trail, tapi di luar negeri X-Trail gimana? Lebih bagus Juk-R ya. Maksudnya secara industri lebih up to date lah gitu ya. Begitu. Tapi gitu kan udah ada di dunia. Oke. Jadi nyari yang belum ada nih. Belum ada, makanya kita harus muter otak. Oh gitu ya. Apa yang belum, apa yang ini. Di Indonesia kita kan bikin kayak gitu kan untuk menginspirasi orang lain. Inspirasi yang bagus tentunya ya. Yang bagus dengan taste ya. Ini style gua, style dia, tapi masuk gitu loh. Gitu ya. Itu susah yang bikin kayak gitu. Dalam pengalaman lo modif mobil, lu pernah modif gagal nggak? Sialan nih modif udah kejeglong nih gue. Gagal dalam arti ya mungkin jadi akhirnya nggak suka. Atau mungkin apa? Beli item jadi kebanyakan, misalkan air filter, beli tipe A, tipe B, tipe C. Oh gitu. Karena modelnya ini terbaru, up to date, jadi nggak kepake. Oh, pernah juga begitu ya? Pernah. Sampai sekarang pun juga yang project gue juga begitu. Ya trial and error juga sebenarnya. Trial and error. Apalagi kita mau coba custom sok mau pertama kali di dunia misalkan. Iya. Habis lah bro kita. Pasti ya? Pasti. Itu nggak bisa dihindarkan? Nggak bisa dihindarkan, makanya kita memakai barang-barang yang di luar sana memang udah ngerjain. Mau nggak mau mereka sudah punya risetnya, paling tidak. At least ada nggak nih di luar nih item ini? Oh ada. Ya kenapa enggak gitu? Gitu ya? Cocok gak sama ini? Tanya mekanik Indonesia. Oh bisa. Oh gitu. Mending kita sok-sok bikin barang-barang kita semua ada. Ini benar. Ya kan? Itu kelebihan Kakun itu benar. 2 karakter mobil gua yang Porsche itu bener-bener nol. Dan dia bilang kaki-kaki itu sampai 3-6 bulan gantinya karena belum ada di pasaran dunia. Betul. Tapi kan idealisme kita nih kadang nggak mau. Kalau gue mau bikin kayak gini nih, Porsche belum pernah ada. Pengennya nggak mau disamain lah ibaratnya gitu ya. Ini Jerman tapi gayanya mau GDM kayak gitu. Wah kita mau meracik lah. Iya. Tapi beda. Jadi itu bisa 9 bulan tuh. Kayak lahirin bro. Nah kalau punya gue yang The Beast M2 gue itu plug and play. Gue lihat dan ternyata ngapain gue bikin di Indonesia, di luar negeri pada punya Darwin Pro Aero. Dan dari saat ini banyak banget sumpah. Itu ratusan orang nanyain setiap bulan itu ada, cuma nanya body kit gue dari mana dan gue nggak nutup. Kita nih kalau modifikator kita sharing. Yang penting yang pertama. Gue sampai bingung kok ini di Indonesia white body kit pertama M yang pakai mobil itu di Indonesia tuh mobil gue dan karena itu kadang orang takut untuk mencari apa dan itu plug and play. Bener yang dibilang tadi. Gue datang kirim, gue nggak perlu fitment, udah ada tutorialnya, tetap plak dan itu mobil emang itu body kit emang mahal, mahal relatif ya, tapi itu memang risetnya mahal. Nah kembali lagi orang mau bikin kita kalau bilang gini, itu mobil mau gue pakai untuk kedua kali bisa murah, tapi kan kita dalam hal modifikasi kita punya etika. Ya kalau lo mau belilah. Kalau gue pribadi begitu bro, gue tidak mempermasalahkan ini mau KW atau enggak. Gue tipikal orang yang punya suara sendiri. Lo boleh KW, modifikasi nggak perlu lo mahal, tetapi merefleksikan dan menyesuaikan budget lo. Jadi modifikasi nggak perlu no KW itu namanya eksklusif. Kalau menurut saya pribadi, sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Gue nggak bilang nih forum itu tapi kalau dia salah, gue bener. gitu Seperti yang kita bahas tadi, tidak salah dalam modifikasi. Ya kan yang ada adalah gue maunya begini, budget gue seperti ini, kan gitu aja. Kembali lagi gue bilang, kalau gitu kata-kata lo jika tidak lebih baik tidak, kan bukan masalah budget. Jika tidak lebih baik, lo maksud kalau lo bikin suatu hal yang wow, jangan setengah-setengah maksudnya gitu. Jangan gue mau ini tapi ini dulu deh. Jadinya ya hasilnya juga setengah-setengah. Nah dalam konteks itu lo pernah gagal nggak? Tanda kutip gagal ya. Jadi sialan nggak suka gue hasilnya. Poin gagal itu poinnya relatif. Gagal dalam proses pasti temen
bro, mana ada modifikasi langsung gua jadi. Ini besok jadi nggak ada. Nggak ada, Itu benar. kita nih modifikasi namanya beda dikit aja kita nggak bisa tidur bro 2 hari, betul nggak? Anjing itu gimana? Orang nggak ngelihat ngepas pada saat kita pencet, udah bagus tapi kita ini nggak narik pas. Kita rubah lagi 3 bulan cuma untuk ngerubah itu. Jadi kalau bilang ada gagal nggak? Bohong orang modifikasi plug and play, walaupun plug and play nih. Plug and play kan barang ya, tapi installernya kan belum pernah lihat barangnya, macam kan. Itu juga katanya begini aja itu, tapi tetap kita harus body works lagi. Nah itulah sebenarnya setup body paling tidak minimal lah ya. Pasti, tapi kalau udah yang namanya pabrikan seperti itu jauh lebih meminimalisir. Karena udah jadi prototipe. Ketika udah jadi prototipe pasti jauh lebih fitment lah. Tapi nggak ada namanya fit 100% karena mobil kita tuh mobil sama-sama 2018 kan udah pernah jalan satu. Satu mungkin pernah yang belah kanan kayak lubang, yang satu lagi belum. Biasanya agak gimana gitu kan. Nah, belok dikit. Mobil tuh mobil modifikasi bagi lo gengsi atau passion kalau lo? Kalau gue passion bro. Passion ya? Kalau gue passion, ngapain gengsi? Buat apa? Nggak ada habisnya boy ya? Nggak ada habisnya gengsi. Tapi kan kita kan semua suka modif nih dalam mobil kita ya. Kan orang mau cari karakternya. Betul. Gini loh karakter, wah carok banget nih. Lu banget ya? Nih gua banget nih. Wah nih, toy banget nih. Ngerti nggak? Paham nggak? Iya. Kita boleh ngikutin luar negeri, boleh kita ikutin. Tapi cari karakternya at the end lu itu karakternya. Tetap harus ada sisi personalize-nya kita gitu ya. Harus kuat ya. Harus ada. Mau di apapun kek. Betul. Mau di warna kek atau misalkan nanti at the end mau airbrush kek atau di interiornya kek. Sah saja sebenarnya. Semuanya sah. Kita mau pakai karbo misalkan, tiba-tiba ada ini personalize-nya lu. Oh ini lu udah. Selesai udah ya. Sah udah. Ini gua men. Nanti gua bangun mobil kedua. Ini mas start. Masih satu garis ya? Masih satu garis. Karakter itu udah boleh dibuang, bro. Nah, bro, gua mau nanya nih. Dari mobil lo yang tadi, yang M2 dan yang Porsche ya. Kita anggap 2 mobil itu. Yang lu banget yang mana? Kalau gua banget udah pasti yang M2. Yang M2? Yes. Kenapa? Kok padahal kan ya ibaratnya ya kita ngomong Porsche dan BMW ya, sama-sama Jerman, tapi kan harusnya kalau menurut gue sih ya ini selera ya. Harusnya kan Porsche kan lebih ke eksotik. Nah, ini yang dibilang bro, apa yang kita rasakan. Jadi contoh, mobil pertama gue modifikasi memang si Porsche. Yang paling susah dan segala macam, kalau dibilang paling berkesan pasti Porsche. Paling berkesan karena gue bikin itu 9 bulan, itu punya historinya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, karakter beda lagi nih karakter. Ini gue bukan bicara, ini bukan endorse ya. Kalau menurut gue, BMW itu kalau lo mencari kenyamanan berkendara di depan lo bawa, itu BMW bos. Tapi ketika lo function, gengsi dan lain-lain, lo duduk di belakang, nggak ada lawan Mercy di dunia. Kenyamanan akan lo dapat di Mercy untuk duduk di belakang. Tapi kalau gua ngegas, gue lebih suka, tapi kan orang lebih suka brand-brand lain. Itu beda gitu. Tapi kembali lagi, apapun itu mobilnya, kalau gue itu yang gue banget itu ya udah itu. M2 ya? Betul. M itu menurut gue karakter mobil yang nggak perlu sport, yang bisa dipakai harian, terus tapi nggak rewel dan lain-lain itu M. Itu enak banget. M. Kan ada M2. Lu kan juga punya M4. Ya, itu lebih enak lagi. Lebih enak. Kalau tadi M2 atau Porsche. Iya kan ya. Tapi kan follow function oke. Oh, itu wajib. Audi lo nih sekarang. Udah all out nih. Senyiksa apa lo pakainya? Siksa kan ya karena itu kan semua functionnya kita tinggiin, kita mau pakai. Siksa aja pakai itu juga masih. Lu paling pernah benjak saya berapa? Kalau ya wajar ya, kita di atas 160 tuh mau. Tingkat kepuasan lo ya setelah menghabiskan waktu lu belanja ke Jerman, tetap bengek, insinyur Jerman lu panggil segala macam, ibarat sampai jadi nih mobil. Puasnya kalau di presentasi berapa persen? Puasnya tuh justru pas proses itunya, kita ke sana ngumpulin barang-barangnya. Sama gua nih. Ya, itu kalau mobil tuh it's all about bangun. Pas udah jadi dicuekin. Udah jadi mah boro-boro ikutin event ya. Ayo, yang penting kan kita kasih ngelihat orang, oh ini loh ciptaan kita. Ya udah that's it. Gitu ya. Tapi proses pain-nya ya. Nah, itu sakit hati, bro. 3 tahun coba lo bayangin. Gitu ya. Itu mobil berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Yang paling lama di section apa? Paling lama bawa barangnya ke sini sama mencari ini bisa nggak di A4, ini bisa nggak di ini chassisnya sama nggak? Itu kan butuh forum, gue baca forum sampai goblok-goblok. Dari pinter banget. Dari pinter banget jadi sotoy mau
sikat nggak ya? Udahlah gua ke sono gitu kan. Gitu ya. Itu 50-50. Tapi nggak kapok dong. Nggak kapok, makanya gua bangun satu lagi tapi yang beda. Satu lagi, Bro. Satu lagi tapi yang berbeda, Bro. Ini cuman kayak ya udahlah bangun gitu. Nah, ini menarik banget. Gua mau tanya lah. Gua pengen 5 ya menurut lo. Lu dulu ya, lu. Nah. 5 mobil yang lu pengen punya. Kita ngimpi-ngimpi aja, bebas. Gue bisa jawaban ini berdasarkan fungsi. Oke, siap. Pertama, kalau keluarga, menurut gue mobil paling top itu yang gue pengen punya ya, BMW X7. X7. Kalau buat keluarga nih, kalau buat adventure-nya, gue di Lexus. Lexus. Betul. Terus kalau harian ya, kalau buat apa namanya lagi komunitas dan sendiri, Ferrari, ya kan. Terus kalau buat operasional kantor, itu kalau menurut gua nih Pajero atau Fortuner, itu udah paling the bestnya. Gitu. Gitu. Buat kaki lah yang buat kaki ya. Tapi kalau buat ininya ya udah pasti Lamborghini kalau buat kebutuhan ya. Oh gitu ya. Menurut gue. Oh jadi ini eksotis ada 2 nih, Bro. Ada Ferrari dan ada Lamborghini ya atau ya ternyata ada McLaren Senna-nya juga. Levelnya udah ada Fortuner lengkap juga ini. Kalau lu, Bro. Kalau tadi monofungsi ya. Fungsinya dia wah segala. Kalau lu 5 nih. Dugem hari pertama. Lu apa nih 5 nih kalau lu? Kalau 5 buat gua apa ya? Gua bingung sih, gue kan lebih banyak di rumah ya. Udah punya semua soalnya, Bro. Enggak, bukan bro. Gue lebih banyak di rumah. Gue lebih sering pergi sama keluarga. Gue mau sebenarnya nggak impian sih, kayak mobil keluarga aja, kayak misalkan minibus. Ya minibus apa? Love aja. Bukan, bisa apapun. Yang penting kita memodifikasi dalamnya. Muat banyak. Anak gue mending cerewet ke Alfamart, kita kasih kulkas. Oh. Model kayak base interior gitu ya? Oke. Sprinter. Lu modif dalamnya ada kursi. Jadi lebih buat keluarga, Bro. Kasih ranjang buat suka-suka mereka. Biar mereka nggak liar lah gitu. Biar kita nyetir. Biar dia nggak liar. Gua aja nggak ada supir. Sampai sekarang pun gua nggak ada supir. Nyetir sendiri tetap ya? Orang rumah ada untuk bantuin untuk ngurus mobil. Jadi balik lagi contoh Sprinter lah ya. Fortuner. Yang kepake untuk keluarga aja, Bro, kalau gua, Bro. Pokoknya kapasitas banyak lah ya. Kalau misalkan untuk show-show paling ya kita cobain yang berbeda lah. Misalkan Juke. Juke tapi Juke tapi ya. R-nya sih bikin sendiri. Kita bikin sendiri, Bro. Kita swap, kita apa. Dan mungkin satu-satunya di dunia atau di Indonesia gitu ya. Di Indonesia lah. Di dunia kan udah dari 10 tahun yang lalu. Benar. Contohnya kayak gitu. Terus apa lagi? 5 sih gua nggak ada banyak sih. Gak ada banyak ya? Oke lah 3 lah buat lu 3 ya. Jadi berarti yang satu buat keluarga, yang kedua lebih keluarga tapi mungkin orang buat Outlander ya. Ini soalnya anggaplah yang Fortuner 4x4 lah anggaplah ya. Yang satu berarti tadi buat kebut-kebutan ya. Lu banget lah gitu ibaratnya ya. Mana tuh? Dioprek ya. Nah, kalau kita kan ngomong modifikasi, ibaratnya kalian itu berdua kan entusias lah ya, punya mobil segala macam. Nggak pengen punya bengkel modifikasi yang bener-bener yang tanda kutip kalian proper gitu loh, punya batasan. Gue pas ngecat kayaknya kurang begini, pas ngerjain kaki kurang begitu. Udah deh gue pengennya all you can eat lah gitu ya, one stop shopping di bengkel gue mau ciptain gitu. Justru gitu. Gue tahun 2021 Maret kemarin itu gue take over teman punya bengkel. Setahun. Sampai kemarin itu untuk ngerjain ya progres mobil gue yang akan datang ini. Jadi masih ngerjain proyek pribadi? Sampai Maret kemarin itu udah gue tutup. Karena apa, mobil gue udah selesai. Loh? Saat itu. Selesai saat itu mobilnya. Yang proyekan gue sekarang ini which is masih belum jadi. Karena udah bukan sisinya di sana lagi. Gitu. Gue buka bengkel. Tapi nggak pengen tuh bengkel nerima order, kan tadi ordernya order pribadi dong. Nggak pengen ada siapa. Orderan orang tapi yang biasa, Bro. Nggak yang kayak modifikasi datang. Soalnya dia takut ketemu orang kayak dia lagi. Iya, Bro. Ngerasain yang sama kayak gitu ya? Gue pusing, Bro. Gitu ya. Bener kata dia, nggak bisa tidur. Satu item itu aja bisa 3 bulan, itu nggak bisa tidur pasti. Gitu ya. Gimana kita ngelayanin sendiri susahnya mana orang lain. Gitu ya. Lu ribut aja deh sama gue gitu. Ribut aja deh gue juga mau, Bro. Kalau nggak pengen, ibaratnya lu punya 7 mobil impian tadi, terus segala macam. Kalau jawaban gue right man, right place at the right time. Tiap orang punya kekuatan, punya keahlian, dan waktunya masing-masing. Kalau menurut gue, waktu gue dan passion gue memang di otomotif. Tapi kalau bisnis di otomotif gue nggak mau karena gue tahu gue takut ketemu kayak dia, Bro. Takut gue ajak berantem ya kan. Orang gila gitu. Setahun doang, Bro. Bener. Karena gini, passion balap, gue pernah punya bengkel balap. Jadi dulu waktu SMA, gue bikin bengkel kecil-kecilan, Bro. Dan gue pernah punya cuci mobil, poles dan lain-lain. Karena ketika kita bisnis itu bukan hanya sekedar passion kita di mana.
kita harus tahu mencari passion kita itu mengurusi blue collar atau orang-orang kerjasama nggak semudah itu. Gue tipikal orang, apalagi di dunia otomotif ini unik semua. Contoh, lo mau bikin bengkel apa? Unik semua. You name it, orang yang hebat di Indonesia bisa semuanya nggak bisa. Ketika gue punya mobil balap, ada 4 mobil balap gue pasti bikin ke A. Kalau itu BMW. Kalau Jeep udah pasti ke sini. Kalau stance udah gue pasti ke sini. Kalau kaki-kaki udah pasti misal ini. Ini bodyworks ini. Gue nggak nyebut nama. Tapi intinya, poinnya tiap orang punya kelebihan kekurangan. Lo punya one stop susah bro kalau menurut gue. Karena kita tahu komplektivitas dalam modifikasi itu variannya banyak dari ujung hulu sampai hilir. Nggak mungkin kita bisa kalau gue pribadi gitu loh. Apalagi pemain baru ya. Apalagi pemain baru nanti kita ini. Jeblos ya. Jeblos. Kalau pertanyaan tadi bengkel. Wah itu bengkel tuh ribet banget bro. Ribet ya. Kalau emang bener-bener makanya di sini ada yang terkenal bengkel bubuk udah dibubut aja. Kayak misalkan kita sebut nama ya. Misalkan si Ivan gitu, ya dia jagonya ke kaki gitu loh. Justru lu nggak bikin bengkel bubut, enggak, gue bubut udah ada, pasti gitu kan. Lu pengen bikin fit kalau bubut tuh salinannya misalkan, mohon maaf, kecuali kita memang punya target, kita punya link dari hulu sampai hilir. Contohnya di sini belum ada satu-satunya yang ini gitu loh. Gue pengen bawa ke Indonesia itu as a bisnis, silakan. Tapi kalau jasa bro, jasa menurut gue susah. Agak susah ya? Agak sulit kalau gue pribadi. Tapi ada orang yang bikin bisa, ya ahlinya dia. Bisa, gitu. Tapi kalau gue pribadi jasa, kan ada orang passion sesuai passion. Karena bisnis harus sesuai passion juga. Waduh, cakep banget. Thank you banget bro ya udah pada datang. Tapi ini obrolan berisi banget. Tadi Bro Carok bilang dengan visi-visinya luar biasa. Dia bercita-cita yang harus kita dukung. Karena kita sebagai stakeholder dunia otomotif, apalagi aftermarket di Indonesia ya. Kita wajib dukung. Bukan yang nggak mungkin Indonesia menjadi pemimpin di dunia otomotif aftermarket ya, bisa ngalahin SEMA dan Tokyo Auto Salon ya. Amin, cakep, karena kita pasar nomor 4 tadi buat lo ya. Pasar di roda 4 dan pasar nomor 1 buat di roda 2 ya, luar biasa. Terus kalau misalnya tadi proper, ternyata ekstrim itu bisa juga proper ya. Bisa. Kalau sesuai dengan jalurnya. Jadi ibaratnya modifikasi nggak ada yang salah, personalitas lu bisa disematkan di sana, tetapi tetap harus menjunjung tinggi nilai keindahan lah gitu ya. Itu tadi misalnya motoris kalau bisa dipikir dong lebih seamless, lebih nggak kelihatan. Orang Tesla aja bisa, berarti orang Indonesia bisa dong ya. Itu yang desain juga siapa Tesla? Iya benar ya. Cakep banget. Berarti tidak ada yang nggak mungkin buat industri modifikasi Indonesia. Oke Black Belt semua, demikian Black Belt kali ini seru banget ya. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau Black Belt semua yang mau suggest apa pokok bahasan di Black Belt berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komen atau DM kita via Instagram kita. Ntar adminnya akan segera sedul. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya. Bye.